Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Reni Agustiani, MSI, dosen tetap pada program studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Palangkaraya. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang bisa disingkat dengan PDD UKTPT, khususnya pada bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh. Mata kuliah ini dengan kode 1HCP880032 merupakan salah satu mata kuliah bidang keahlian geofisika pada program studi fisika yang akan disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Berjumlah 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh ini membahas tentang prinsip dasar, metode akuisisi, pengolahan, analisis, dan visualisasi data spasial dari permukaan bumi. Ini mencangkup pemahaman tentang cara kerja sensor, interpretasi citra, serta manajemen data geografis dalam platform digital. Tujuannya adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk mengelola dan menganalisis informasi geospasial guna memecahkan berbagai permasalahan di dunia nyata. Selain itu juga, untuk melatih mahasiswa dalam menggunakan teknologi geospasial untuk perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan di berbagai bidang seperti lingkungan, perkotaan, dan juga sumber daya alam. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk yang pertama, memahami konsep dasar sistem informasi geografis dan penginderaan jauh. Yang kedua, mengoperasikan perangkat lunak GIS dan mampu merekayasa data geospasial. Yang ketiga, menerapkan metode analisis GIS dan penginderaan jauh untuk memahami dan memecahkan permasalahan di bidang geografi dan ilmu terkait. Yang keempat, mampu menginterpretasikan citra satelit dan data penginderaan jauh untuk pemetaan dan analisis spasial. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dalam pembuatan peta tematik dan analisis spasial menggunakan GIS. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, materi perkuliahan akan mencakup 5 topik besar. Yang pertama, pengantar GIS dan penginderaan jauh. Yang kedua, prinsip dan teknik pengolahan data GIS. Yang ketiga, analisis dan visualisasi data GIS. Topik yang keempat, penginderaan jauh dan interpretasi citra satelit. Yang kelima, aplikasi GIS dan penginderaan jauh dalam berbagai bidang. Penilaian mahasiswa tentunya akan didasarkan pada beberapa komponen penilaian. Yang pertama, keaktifan dari mahasiswa 10%, praktikum 20%, tugas dan proyek 30% seperti pemecahan berbasis kasus dan juga proyek berkelompok. Kemudian UTS 20% dan UAS 20%, sehingga total keseluruhan bobot sebesar 100%. Referensi atau bahan ajar yang dipakai dalam mata kuliah ini tentunya berasal dari buku-buku Sistem Informasi Geografis dan juga Penginderaan Jauh, serta artikel ilmiah hasil penelitian saya sendiri. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk mengakses artikel-artikel lain dan sumber daya online yang relevan, seperti video pembelajaran YouTube dan lain sebagainya. Demikianlah pemaparan singkat mengenai mata kuliah Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh yang saya ampu. Untuk selanjutnya, selamat menyaksikan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi kita pada pertemuan ke-10 ya adik-adik. Pertemuan ke-10 mata kuliah Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh. Oke. Nah, sebelum kita memulai kuliah kita pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik adik-adik. Ini komtinya mana? Oke, Fitri. Nah, Fitri temennya ada yang masuk atau nggak masuk? Hadir semua. Oh, hadir semua ya. Coba Bu Reni tanya. Nata ada? Oh, oke. Coba cek lagi. Gracia? Hadir, Bu. Hadir. Walman? Hadir. Oke. Ya udah, Bu Reni percaya sama Komti ya. Jadi semuanya hadir, totalnya ada 9 orang. Oke. Baik. Materi sebelumnya, adik-adik sudah belajar di rumah minggu lalu? Masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Apa? Gimana Yunita? Coba ulangin lagi. Jadi yang kita pelajari minggu lalu itu materi mengembangkan dan melakukan animasi dan visualisasi 3 dimensi. Oke, nah sekarang pertanyaan Bu Reni. Apa sih adik-adik benefit atau keuntungan memvisualisasikan data berbentuk 3 dimensi? Ada yang bisa jawab? Silakan Nata. Sebenarnya itu dapat mempermudah kita untuk membaca data tersebut. Oke, gunanya adalah untuk mempermudah kita membaca data tersebut, gitu ya. Kalau kita tahu data 1 dimensi itu berupa apa, Dek? Berupa garis, titik ya, titik, biasanya berupa garis aja, gitu ya. Garis itu adalah gabungan dari titik. Kalau data 2 dimensi kita tahu bentuknya berupa bidang, gitu ya, seperti kita melihat papan tulis. Nah, selanjutnya saat ini kita sudah masuk ke pertemuan 10, begitu ya, di mana CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliah yang harus adik-adik pahami adalah ini. Memahami konsep dasar sistem informasi geografis dan penginderaan jauh. Kemudian untuk sub CPMK-nya, ini sub CPMK 9, ada yang bisa bantu baca? Apa? Salsa? Mampu memahami prinsip dasar penginderaan jauh yang meliputi sensor, resolusi, spektralitas, dan interpretasi data. Oke, benar. Jadi pada kuliah kita hari ini diharapkan adik-adik semua nanti setelah selesai kuliah bisa mengetahui atau mampu memahami prinsip dasar penginderaan jauh. Itu apa sih penginderaan jauh itu ya? Nah, materi-materi yang akan Bu Reni sampaikan kurang lebih ada 2 saja hari ini, yaitu penginderaan jauh sendiri dan juga interpretasi citra. Gitu. Di pandangan adik-adik, apa yang adik-adik bayangkan dengan penginderaan jauh? Atau adik-adik pernah dengar sebelumnya tentang penginderaan jauh? Ibnu pernah dengar? Belum pernah. Oke. Mahdana pernah dengar? Pernah. Oke. Apa sih penginderaan jauh menurut Mahdana? Kalau menurut saya, penginderaan jauh itu kita mengukur data secara tidak langsung. Jadi melewati satelit yang ada di luar. Oke. Betul sekali. Jadi penginderaan jauh itu kita mengindra itu kayak melihat ya, melihat tapi dari kejauhan. Jadi ini sistemnya adalah melihat tapi tidak langsung. Betul sekali. Nah, ini jadi
penginderaan jauh atau biasanya disebut dengan remote sensing. Ada nggak asing ya dengan kata remote sensing ya? Nah, remote sensing ini biasanya kalau di dalam bahasa Indonesia juga disingkat dengan indraja. Penginderaan jauh gitu ya, indraja. Nah, ini adalah ilmu untuk memperoleh informasi mengenai objek ataupun juga sebuah fenomena di atas permukaan bumi, gitu ya. Contohnya, misalnya ada kejadian banjir, misalnya ada kejadian penebangan hutan. Nah, ngerekamnya ini pakai apa? Tentunya pakai sebuah apa? Sensor, betul. Memakai sebuah sensor ya, ada sensornya ada di mana? Tentunya sensor ini bisa berada di luar angkasa ataupun juga kita bisa menggunakan drone. Nah, kemudian lanjut lagi, manfaat dari penginderaan jauh. Manfaat dari penginderaan jauh apa saja? Kurang lebih ada 6. Yang pertama, gitu ya Dedek, daerah atau kota yang semula tidak tampak dapat direkam sehingga terwujud dalam bentuk citra yang akhirnya dapat dikenali. Yang kedua apa? Bisa bantu baca, Hairi? Manfaat yang kedua? Nah, benar. Karena tadi ya sensornya ada di jauh di atas permukaan bumi sehingga bisa melihat hampir keseluruhan gitu ya, hampir. Yang ketiga adalah apa? Merupakan cara yang paling cepat dan tepat untuk daerah bencana, misalnya daerah gempa dan daerah banjir. Oke, benar. Jadi salah satu manfaatnya tadi adalah untuk memetakan daerah yang rawan bencana. Daerah keempat, pembuatannya dapat diulang-ulang dalam waktu yang pendek. Jadi ini kita bisa langsung melihat secara langsung. Yang kelima dan keenam bisa ada dibaca sendiri ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah ini komponen-komponen dari penginderaan jauh. Kok bisa sih? Gitu ya. Kita yang di bumi gitu ya bisa melihat apa-apa yang kita tidak bisa lihat langsung dengan menggunakan mata. Itu karena adanya sumber tenaga matahari. Nah, karena ada matahari ini tadi, kita aja mata kita begitu ya, kita bisa melihat teman kita kalau kondisi terang, ya enggak? Kalau kondisi gelap, ya kita bisa nggak lihat mata kita, teman kita? Nggak bisa, benar. Artinya ini adalah sumber utamanya. Kemudian ada atmosfer, tempat perambatannya gitu ya. Ada objek, sensor, wahana. Ini wahana ini sensor, satelit gitu ya. Kemudian perolehan data dan juga penggunaan data. Perolehan data ini dari satelit otomatis masuk ke perolehan data dan kita di sini sebagai pengguna data. Nah, mekanismenya seperti apa? Mekanismenya kurang lebih seperti ini gitu ya. Dari cahaya matahari itu yang memancarkan cahayanya yang terang benderang gitu ya. Nah, itu akan mengenai objek yang ada di atas permukaan bumi, kemudian akan dipantulkan dan ditangkap oleh sensor yang ada di wahana. Wahana mengirimkan sinyalnya atau ke stasiun begitu ya. Dari stasiun itu kita bisa dapat datanya di PC-PC pemerintahan atau kita juga bisa langsung akses di website tertentu, baru nanti digunakan membuat peta dan lain sebagainya. Nah, ini untuk jarak pemotretan wahana itu ada banyak hal ya, bisa pakai pesawat terbang. Bisa juga pesawat terbang tinggi, bisa juga lewat satelit, bisa juga pakai drone. Nah, ini karena kita orang fisika, tetap saja kita bergelut dengan yang namanya gelombang cahaya. Karena apa tadi? Ada sumber ya, komponen penginderaan jauh salah satunya adalah matahari yang memancarkan gelombang elektromagnetik juga. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke interpretasi citra? Kalau belum kita lanjutkan dulu. Ada? Tidak ada? Oke, baik. Nah, setelah tadi didapatkan gitu ya Dede datanya, itu kita akan memperoleh data yang disebut dengan citra.
Kalau satelit ya berarti dari citra satelit. Nah, citra itu ternyata adalah hasil penginderaan jauh melalui proses perekaman objek atau fenomena di permukaan bumi secara spasial. Spasial itu ke ruangan, gitu ya. Itu hanya dibagi dua, yaitu citra foto dan juga non foto. Apa aja gitu ya, citra foto kalau misalnya itu deteksinya sensor, untuk sensornya misalnya citra foto itu dihasilkan kamera. Citra non fotonya adalah non kamera, misalnya hasil scan atau pemindaian. Pemindaian itu ya screenshot ya. Nah, misalnya detektornya kalau citra foto itu film, citra non foto itu bisa pita magnetik, bisa foto konduktif, bisa fotovoltaik gitu. Dan sebagainya, ya. Nah, kemudian untuk interpretasi citra, apa itu interpretasi citra, Grace? Interpretasi citra itu pengkajian foto udara, citra yang mengidentifikasi objek beserta nilai kepentingan. Oke, benar. Jadi bagaimana kita mengkaji gitu ya, mengkaji suatu foto udara. Apakah citra itu sudah bagus atau belum? Bisa dilihat dari mana? Kita lihat unsur-unsur interpretasinya gitu ya. Dari ronanya nih, dari warnanya, terang atau gelap. Kalau misalnya terang ini apa, gelap ini apa. Terus kemudian dari warnanya, tidak berwarna, ada juga yang berwarna, ya kan? Dari bentuknya, kan juga bisa kelihatan ya. Ada yang bentuknya persegi, ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya persegi panjang. Dari ukurannya ada yang besar, ada yang kecil, ya. Teksturnya bagaimana, polanya juga seperti apa. Nah, ini adalah langkah-langkah interpretasi citra. Yang pertama deteksi, kemudian mengetahui benda atau gejala di sekitar lingkungan. Untuk betul. Jadi kita mendeteksi dulu. Yang kedua mengidentifikasi. Yang ketiga menganalisis, dan yang keempat adalah deduksi, yaitu memproses hasil dari identitas objek. Nah, adik-adik, kita akan berdiskusi, gitu ya. Kita akan berdiskusi tentang studi kasus yang sering terjadi di tempat tinggal kita ini ya, Kalimantan Tengah. Hampir setiap tahun di musim kemarau, kita selalu terjadi yang namanya kebakaran hutan gitu ya, entah itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah, kita sebagai orang yang berpendidikan dan saat ini gitu ya, mengambil mata kuliah penginderaan jauh dan juga GIS ini gitu ya adik-adik. Adik-adik bisa ngecek nih saat ini Kalimantan Tengah sedang ada kebakaran di mana, di titik mana, itu sudah bisa kita deteksi dari website gitu ya. Nah, ini studi kasusnya, setiap tahun Kalimantan sering dilanda kebakaran hutan, gitu ya Dede, yang menyebabkan kabut asap. Pada tahun berapa yang kemarin terakhir besar tuh ya, 2019. Yang baru-baru itu 2023 juga ya, baru-baru ya. Berarti sekarang 2025 sudah 2 tahun, sudah tidak terjadi ya. Ya semoga tahun ini juga tidak terjadi. Amin, 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 doa kita semua ya. Nah, kabut asapnya tebal, kadang jarak mata pandang kita aja hanya 5 meter ya. 5 meter, bahkan kalau kabut tebal banget bisa 1 meter gitu. Banyak orang yang sakit ispa, dan lain sebagainya. Nah, dengan kejadian itu ya Dedek, pemerintah dan lembaga lingkungan gitu ya, itu menggunakan teknologi penginderaan jauh ini. Gitu ya. Karena kenapa kok dipakai? Cepat, menginderanya itu cepat. Hanya membutuhkan waktu beberapa menit aja atau mungkin beberapa detik. Daripada siap-siap masih pakai baju nerbangin drone ya kan, nerbangin drone dan lain sebagainya, itu masih kelamaan. Tapi kalau dengan ini kita tinggal hidupin laptop, masuk ke website penginderaan jauhnya, langsung sudah kedeteksi. Oh, ternyata di sini sedang ada pembakaran hutan. Gitu. Nah, tim pemantau kebakaran hutan ini melakukan langkah-langkah. Yang pertama ada akuisisi data, 2 pengolahan citra awal,
3 deteksi dan identifikasi, yang keempat pelaporan dini dan evaluasi dampaknya. Nah, silakan adik-adik membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang, gitu ya. Berhitung ya, adik-adik ya. Berhitung 1 sampai 3. Silakan mulai dari Nata. 2, 3, 1, 2, 3. Oke, silakan adik-adik bergabung dengan yang tadi nyebut angka 1, silakan bergabung dengan angka 1. Angka 2 silakan bergabung dengan angka 2. Dan silakan berdiskusi terlebih dahulu. Dan ini pertanyaannya ya adik-adik. Sini. Ini Kak. Ini siapa? 3. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. Perlu berapa menit untuk diskusi? 30 menit. Oke, boleh. Silakan, karena waktu kita juga masih panjang ya. 30 menit Bu Reni berikan waktu, silakan berdiskusi dengan kelompoknya, nanti kita akan presentasikan bersama. Ya? Mahda kelompok berapa? 3. Kelompok 3, ada kesulitan? Yang ini masih aman. Masih aman, oke. Silakan dilanjutkan lagi diskusinya, waktunya kurang 20 menit lagi ya. Oke, baik adik-adik, waktunya sudah habis, sudah menghabiskan waktu 30 menit kita ya. Nah, saatnya sekarang kita presentasi. Oke. Nah, untuk soal yang pertama, berdasarkan studi kasus di atas, jelaskan mengapa aktivitas ini sangat bergantung pada penginderaan jauh. Kelompok mana yang mau menjawab? Oke, kelompok 1. Silahkan maju ke depan. Boleh di sini. Ya, silakan dijawab. Baik, kami dari kelompok 1 izin menjawab dari pertanyaan diskusi permasalahan di atas. Berdasarkan studi kasus di atas, jelaskan mengapa aktivitas ini sangat bergantung pada penginderaan jauh. Aktivitas ini sangat bergantung pada penginderaan jauh, yaitu merupakan cakupan area yang cukup luas dan aksesibilitas, Bu. Oke. Kebakaran hutan sering terjadi di area yang sangat luas dan sulit dijangkau oleh manusia secara langsung. Oke, jadi dari jawaban yang pertama tadi bahwasanya sangat bergantung pada penginderaan jauh karena areanya luas gitu ya adik-adik. Terus yang kedua tadi apa? Penyebaran api sangat cepat gitu ya, penyebaran api. Gitu ya, apinya sangat cepat sehingga harus cepat-cepat diidentifikasi di mana gitu ya. Kalau menunggu pemadam kebakaran datang gitu ya, itu pasti membutuhkan waktu yang sangatlah lama. Terus yang ketiga tadi dari jawaban Nata, apa intinya? Oke, datanya objektif. Oke, terima kasih kelompok 1, berikan tepuk tangannya. Selanjutnya untuk soal yang kedua, identifikasi komponen-komponen utama penginderaan jauh yang terlibat dalam studi kasus ini dan jelaskan perannya masing-masing. Kelompok mana yang bersedia? Oh, kelompok 2. Oke, silakan. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang studi kasus yang kita kaji. Nah, jadi pertanyaan untuk kelompok kami itu tadi mengidentifikasi komponen-komponen utama penginderaan jauh. Jadi komponen-komponen utama penginderaan jauh yang terlibat dalam studi kasus ini ada beberapa hal. Yang pertama itu sumber tenaga, di mana matahari itu sebagai sumber energi elektromagnetik yang dipantulkan oleh objek dan energi termal yang dipancarkan oleh objek yang terbakar. Nah, jadi adik-adik dari pemaparan kelompok 2 kita tahu bahwa hampir semua komponen gitu ya, hampir semua komponen dari penginderaan jauh itu terpakai pada studi kasus ini, ya kan? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan yang terakhir kelompok 3, silakan menjawab pertanyaan yang ketiga. Terima kasih atas waktu yang diberikan ke kami untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, di mana menurut kelompok kami itu apa manfaat utama penggunaan penginderaan jauh dalam penanggulangan kebakaran hutan dibanding dengan metode pemantauan tradisional. Nah, jadi di sini ada beberapa jawaban yang akan kami bagi ke teman-teman kelompok kami, di mana saya akan mulai dengan skala dan efisiensi. Jadi untuk skala dan efisiensi ini akan lebih diuntungkan dengan menggunakan
metode penginderaan jauh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Oke, beri tepuk tangan dulu, silakan. Nah, jadi untuk kelompok 3 ini, oke silakan dulu. Jadi untuk kelompok 3 ini, atau jawaban dari pertanyaan nomor 3, kita tahu bahwasanya penginderaan jauh itu ternyata sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kemudian juga pemantauan perubahan dari tahun ke tahun. Kita bisa mantau juga karena ada historisnya, ada database-nya. Kemudian yang keempat memang dari tadi apa? Keamanan gitu ya. Nah, adik-adik, kita bisa mengambil banyak manfaat dari diskusi kita hari ini ya. Nah, selanjutnya ada assessment. Bu Reni ingin tahu adik-adik memahami nggak materi-materi apa yang kita sudah pelajari dalam satu pertemuan ini. Nah, silakan di-scan, bisa enggak? Fitria, sudah masuk? Oke, sudah semua masuk? Nanti yang juara satunya akan Bu Reni beri tambahan poin ya. Siapa yang setuju? Setuju. Oh, setuju, oke. Sudah? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Siapa pemenangnya? Iya, selamat kepada Mahdana. Oke, Ibu akan catat sebagai tambahan poin ya Mahdana ya. Kita pertemuan depan akan selalu adakan kuis seperti ini ya untuk mengecek pemahaman adik-adik dan juga Bu Reni harus seperti apa mengajar kalian di pertemuan ke depan. Gitu ya. Oke. Berarti Bu Reni bisa simpulkan kurang lebih 90% sudah terserap dengan baik. Nah, selanjutnya apa nih kesimpulan dari kuliah kita pada hari ini? Salsa? Apa yang Salsa dapat dari kuliah ini? Atau mungkin kesimpulan apa sih yang ada di pikiran Salsa? Jadi, dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini, itu kita dapat mengetahui. Ya, oke, dari Salsa itu saja. Mungkin dari Ibnu ada tambahan? Kalau dari saya, yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini, bahwa penginderaan jauh itu lebih mengefisien dari segi waktu dan Oke, nah mungkin 2 aja ya Dadek kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil kalau Bu Reni bisa rangkum dari yang apa adik-adik sampaikan gitu ya. Kita bisa mengetahui apa sih penginderaan jauh itu, kemudian komponen-komponen apa saja yang ada di sekeliling kita ini yang bisa membantu lancarnya proses penginderaan jauh. Kemudian seberapa kebermanfaatan penginderaan jauh ini untuk dunia kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kegiatan kebencanaan misalnya ya, seperti longsor, kemudian kebakaran hutan, ataupun mungkin banjir dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu kesimpulan pada kuliah kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik-adik. Kita akan bertemu lagi di pertemuan depan dengan materi yang selanjutnya ya. Silakan dipelajari. Materinya juga sudah ada di LMS ya. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. pagi Bu. Demikianlah cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.